Bismillah, terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton, syukron. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Oke sahabat, hari ini kita lanjutkan bacaan kita dari terjemahan Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bab kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muttalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah SAW dikhitan. Kehidupan di Bani Sa'ad. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan juga oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abu Dhu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah, jualah hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya. Karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW. Dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Peristiwa pembelahan dada. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar
yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada atau syaqqus sadr. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Seraya berkata, inilah bagian setan yang ada padamu. Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut pada Halimah. Seraya berkata, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW kecil. Akhirnya, tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Ditinggal ibu tercinta. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yathrib. Maka bangkitlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muttalib. Di tempat tujuan mereka menetap selama 1 bulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, di bawah asuhan sang kakek. Sang kakek Abdul Muttalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usia yang masih dini. Maka dibawa sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muttalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak, justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi, kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad kecil. Saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Thalib, di pangkuan pamannya. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawatnya, melindunginya, dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul, hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Bersama pendeta Buhairah. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sampainya di perkampungan Ushra,
yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke kota Mekah. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu pamannya menyiapkan alat panah. Hilful Fudul. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah." Onta merah adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab pada saat itu. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya. Kehidupan yang berat. Masa muda Rasulullah SAW dilalui dengan kehidupan berat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW mengembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah. Perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki. Berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Untuk menemani Rasulullah SAW. Berangkatlah Rasulullah SAW ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan tersebut. Menikah dengan Khadijah. Salam. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah SAW. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasan
yang dia saksikan selama menemani dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya. Namun, belum ada yang dia terima. Akhirnya, masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah SAW dan memohon agar Rasulullah SAW bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah SAW setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya, lalu paman-pamannya segera menemui pamannya Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah SAW. Setelah itu melaksanakan akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudar. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Pemugaran Ka'bah dan keputusan yang adil. Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu mereka memulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jualah kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Segera saja mereka berseru, itulah Al-Amin. Kami rela, dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad. Masya Allah. Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau SAW. Maka beliau meminta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya, dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah mendekat pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Kepribadian menarik sebelum menjadi nabi. Sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, yang paling tidak dia sukai dalam penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya. Bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah SAW lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan manusia,
dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak. Maka Rasulullah SAW sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri pertontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat, kita sudah baca bab kedua. Dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan wahyu pertama dan pengangkatan kerasulan. Jazakumullah khairul jaza untuk sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat kita semua mendapatkan ilmu atas apa yang sudah kita baca hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.